Assalamualaikum semuanya, welcome to my YouTube channel. Oke, sesuai kesepakatan tadi saya meng-post di Instagram, di Facebook bahwa saya akan meng-share apa saja rangkaian-rangkaian tes kalau misalnya kalian mau menjadi anggota Polri. Tetap stay tune sampai dengan selesai. Oke guys, karena saya seorang polwan, polisi wanita Republik Indonesia, jadi saya akan men-share kiat-kiatnya tahapan-tahapan tes polwan bagi kalian calon chassis polwan yang akan mengikuti tes tahun ini. Check it out. Oke, tahapan tes yang pertama yaitu kalian daftar online dulu. Nggak mungkin kan kalian mau daftar polisi terus kalian tidak melakukan daftar online. Gimana kita mau tahu data kalian? Jadi setelah kalian melakukan daftar online, di situ akan keluar nomor registrasi. Nah, setelah nomor registrasi kalian keluar, kalian bawa tuh ke Panda daerah, Polda, ataupun di mana letak pencetakan nomor. Nah, karena kondisi COVID ini kita melakukan verifikasi secara online. Kalau tidak verifikasi secara online, kita biasanya melaksanakan di SPN. Untuk kota Jayapura dan Polda Papua, kita melaksanakan di SPN, di Aula Elsama Numberi SPN Jayapura. Dan di situ kita akan melakukan pemeriksaan administrasi awal, dari mulai ukur tinggi dan berat badan kalian apakah mencapai. Terus yang kedua yaitu pengecekan KTP kalian, apakah KTP kalian asli atau palsu. Dan yang ketiga yaitu ijazah-ijazah kalian. Yang keempat yaitu pemeriksaan seluruh administrasi dari yang kalian print out dari daftar online tersebut, diperiksa tuh. Nah, setelah itu kalian masuklah ke tahap nanti pencetakan nomor. Bagi yang sudah mencetak nomor dan berhasil, dan itu siap untuk melanjutkan tes ke selanjutnya. Nah, kita masuk ke tahapan tes yang kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan tahap 1. Di pemeriksaan tes kesehatan tahap 1 itu pemeriksaan tes kesehatan bagian luar. Oke, karena saya perempuan, itu akan dilangsungkan tes pemeriksaan dalam. Ya, kalian mengerti lah pemeriksaan dalam itu apa. Wahai perempuan, wahai wanita, chassis polwan. Apabila di pengumuman kalian lolos pemeriksaan tes kesehatan yang pertama, kalian akan masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tes psikologi. Biasanya itu pelaksanaan tes psikologi itu kita laksanakan di Gor Waringin secara serentak, baik chassis polwan maupun chassis polki. Pemeriksaan psikologis itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemeriksaan psikologi secara tertulis, dan yang kedua pemeriksaan psikologi secara wawancara. Kemudian apabila kalian berhasil melewati pemeriksaan psikologi, kalian akan memasuki kepada tes yang keempat. Wow, tes yang keempat apaan? Tes yang keempat yaitu jasmani. Tes jasmani. Di sini tes jasmani itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 bagian. Nah, karena saya polwan, saya akan membahas tentang bagaimana tes jasmaninya polwan. Untuk polki, sabar ya, nanti saya akan collab dengan senior saya. Oke? Tes jasmani yang pertama yaitu untuk polwan lari. Untuk polki juga lari, cuman ada perbedaan. Untuk chassis polwan, lari dalam 12 menit itu minimal 6 putaran. Waktu zaman saya dapat 7 putaran. Jadi untuk kalian chassis polwan, good luck, semangat. Ayo, usahakan lebih dari 6 putaran. Setelah kalian melangsungkan tes lari, kalian akan diberi tuh waktu sekitar 15 menit untuk istirahat. Untuk istirahat itu kalian akan mengambil nafas, ya, minum. Kalian akan melangsungkan chinning. Chinning itu yang gini, tarik lengan otot, melatih lengan otot. Nah, itu tuh untuk chassis polwan.
Untuk chassis poluan, chinning itu sebanyak mungkin. Karena kalau misalnya kalian baru 33 kali chinning, itu hanya dapat poin 2 dan itu mempengaruhi. Jadi kalau usahakan kalian dapat banyak. Setahu saya, kalau misalnya kalian dapat 70 lebih, bahkan sampai 80, itu baru bisa kalian dapat poin 100. Jadi usahakan setiap item itu kalian mendapatkan poin 100. Itu akan dapat nilai plus di jasmani kalian. Tapi apabila kalian punya chinning salah, percuma. Karena kalau misalnya salah, kalian tuh hitungannya nggak hitung. Jadi usahakan chinning kalian itu harus gerakannya baik dan benar. Yang selanjutnya kita lanjut ke gerakan sit up. Sit up itu kalian harus sebanyak mungkin, gerakan harus baik dan benar. Apabila kalian punya gerakan tidak baik dan benar, hitungannya minus, nggak ada poin. Jadi kalian punya gerakan tuh harus baik dan benar. Itu pun harus sebanyak mungkin. Karena kalau 17 kali kalian melakukan sit up, itu hitungannya baru 1 poin. Jadi harus sebanyak mungkin agar dapat mencapai 100 poin. Gerakan selanjutnya yaitu push up. Push up itu apabila kalian melaksanakan push up, hitungannya tuh 1 kali push up sama dengan 1 poin. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan atau ingin mendapatkan 100 poin, berarti berapa itu? Silakan berusaha dan berlatih. Ya ampun kak, capek banget. Masa kita habis chinning langsung kita melaksanakan sit up, terus habis sit up langsung gitu kita melaksanakan push up, terus setelah itu nggak ada istirahatnya kak. Jadi kesempatan itu sebenarnya ada istirahatnya. Yang penting kalian semangat. Sumpah waktu saya tes aja, perasaan capek itu nggak ada sama sekali. Yang pasti itu perasaan semangat, jiwa membara. Pokoknya tuh jangan mengeluh. Insya Allah kalau misalnya kalian nggak mengeluh, lancar-lancar aja. Capek itu nggak ada. Capek itu setelah kalian melaksanakan chinning, sit up, push up, selanjutnya kalian berlanjut ke shuttle run. Shuttle run itu hitungan detik loh guys. Untuk kalian chassis poluan mau nilai sempurna, dalam 17,6 detik itu kalian baru bisa dapat poin 100. Apa itu shuttle run? Lari angka 8. Kalau misalnya kalian biasanya ada yang masih bingung nih kak, lari angka 8 itu seperti apa kak? Kalian bisa cek di YouTube contoh lari angka 8. Itu pasti banyak sekali video-videonya lah, contoh lari angka 8. Jadi ingat ya, lari angka 8 itu hitungannya detik. 17,6 detik itulah kalian baru dapat poin 100. Jadi usahakan lari secepat mungkin. Karena saya sudah berhasil guys. Dulu waktu saya daftar itu, lari saya dapatnya 17,00. Semangat. Setelah semuanya kalian lewati sampai dengan shuttle run, lari angka 8, kalian masuk ke ujian renang. Renang sepanjang 25 meter. Itu biasanya kita langsungkan untuk Polda Papua di Ajen Dam. Nah di Ajen itu dari patokannya itu dari ujung ke ujung. Insya Allah nanti kalau misalnya selesai COVID, bolehlah kita latihan renang sama-sama. Nah itu tuh hitungannya juga detik loh guys. Detik. Jadi berapa detik kah untuk dapat poin 100? Untuk renang dapat poin 100. Untuk chassis poluan yaitu 20 detik. Dari ujung ke ujung ini 20 detik. Dulu waktu saya dapatnya 18,00 detik. Kalian tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha, berlatih, dan jangan lupa berdoa. Nah, nggak sampai di situ guys. Untuk jasmaninya, kalian setelah renang, kalian akan balik lagi. Dari Ajen, kalian akan balik lagi ke SPN. Kalian balik ke SPN di Aula Elsa Manumberi itu, kalian akan melakukan tes antropometrik. Di situ kalian akan tes bentuk postur tubuh. Untuk chassis poluan, usahakan pakaian renangnya itu yang di belakangnya itu ada angka 8, biar postur belakang kalian itu bisa kelihatan
Kayak begitu. Setelah pengumuman tes jasmani, kalian lulus, kalian akan masuk ke tes akademik. Nah, tes akademik ini membahas tentang pengetahuan umum kalian. Itu biasanya dilangsungkan secara online. Setelah tes akademik kalian lulus, kalian akan masuk ke tahap tes kesehatan kedua. Nah, tes kesehatan kedua itu semua untuk chassis polwan, yaitu organ dalam kalian. Organ dalam, jantung, paru-paru, apa segala macam, itu yang dicek dan diperiksa. Selanjutnya, dan kemudian sudah berhasil nih jauh banget nih, sudah berhasil. Sudah selesai tes kesehatan kedua, belum selesai tesnya. Masih ada satu tes lagi, yaitu tes mental kepribadian atau disingkat menjadi tes PMK. Itu berlangsungnya tuh secara wawancara dan juga isi belangko. Jadi itu dari kami yang pihak Propam Polda yang akan memeriksa kalian. Tes administrasi akhir itu adalah tes yang terakhir. Nah, tes yang terakhir itu diminta kalian melengkapi berkas kalian. Berkas-berkas, semua berkas nanti akan kami kasih tambahan untuk dilengkapi. Berkas ini harus lengkap di administrasi akhir, sebuah belangko kayak gitu. Dan selanjutnya, sudah siap? Sidang kelulusan akhir. Disitulah penentuan apakah kalian berhasil untuk mengikuti pendidikan di SPN ataupun di Sepolwan bagi chassis polwan. Nah, di situ pokoknya titik-titik menegangkan. Flashback waktu pas mau dengar sidang kelulusan akhir. Malamnya tahajud, berdoa sebanyak-banyaknya, ya Allah, hamba berserah diri kepadamu. Apabila hamba lulus, hamba ditakdirkan, alhamdulillah. Pokoknya berdoa. Pokoknya malam itu tuh fokus untuk berdoa, ngaji, Masya Allah. Dan akhirnya alhamdulillah wa syukurillah, berhasil. Jadi itu cuman gambaran-gambaran tes-tes apa saja yang harus kalian lalui untuk menjadi seorang polwan Republik Indonesia. Oke guys, jadi itu sekian untuk gambaran dari saya. Untuk menjadi seorang polwan itu apa saja tes-tesnya yang harus kita lalui. Dan untuk bagi pejuang chassis polwan, tetap semangat. Jangan lupa berusaha, berlatih, dan berdoa. Karena berdoa itu sangat penting guys. Tuhan itu maha melihat bagaimana usaha seorang hambanya dan maha mendengar setiap doa hambanya. Insya Allah pasti dikabulkan apapun niat tulus dari hati kamu. Sekian wejangan saya, bacotan saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bye-bye.